Hari kedengeran suara saya, Mas Mbak ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. Pertemuan terakhir kita bahas apa? Saya masih ingat pertemuan terakhir kita bahas apa? Halo? Yang mengerjakan soal itu, Pak. Oke, mengerjakan soal. Ada yang mau ditanyakan? Kemarin kalau nggak salah yang kita tugasi untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan ada Vivi, Dirga, Yulinda, sama Ginting ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya kan? Oke. Anda bisa coba Anda tampilkan ya yang kemarin sudah Anda kerjakan. Jadi siapa ini? Vivi, Dirga, Yulinda, Ginting. Saya lupa ini pembagiannya seperti apa. Jadi Vivi, Ginting, sebentar saya set Anda untuk jadi co-host supaya Anda bisa ini. Terus kemudian Dirga. Dirga, mana kok hilang Dirga ini? Dirga, kemudian Vivi, terus satu lagi siapa? Yulinda ya? Iya, Pak. Yulinda, bentar Mbak Yulinda, mana kok hilang? Oke, jadi silakan siapa yang mau mulai duluan. Kemarin ada Vivi, Dirga, Yulinda, Ginting. Anda sudah bisa menjelaskan sambil mungkin Anda perlihatkan ke kita semua hasil pekerjaan Anda seperti apa. Tolong nanti yang lain memperhatikan. Barangkali ada yang berbeda ininya apa cara mengerjakannya atau mungkin hasilnya. Mungkin nanti bisa Anda tanyakan ke yang mengerjakan. Saya jadi wasitnya saja. Oke? Silakan, siapa duluan ini? Yang kemarin kita minta. Di antara Vivi, Dirga, Yulinda, Ginting. Siapa yang mau duluan? Saya dulu, Pak, nomor 1. Oke, silakan Mbak Yulinda ya ini Iya. Ya, silakan Mbak Izin Yulinda. share screen ya, Pak? Silakan. Sudah kelihatan belum? Di komputer saya sudah kelihatan, Mbak. Ya, jadi ini untuk soal nomor 1 yang kemarin, kita disuruh nyari persamaannya menggunakan ekivalen energi sama Newton second law. Untuk ekivalen energi, pertama kita cari dulu momen inersianya, yaitu dari ml kuadrat per 12 ditambah m kali h, hanya didapatkan dari sini dapatnya 1/4 L kuadrat. Lalu kita dapatkan 7/48 ml kuadrat. Untuk ekivalen energinya sendiri, itu kita disuruh cari kinetik sama potensial energinya. Untuk kinetiknya didapatkan 1/2 kali 7/48 ml kuadrat theta dot kuadrat didapatkan 7/96 kali ml kuadrat theta dot kuadrat. Untuk potensial energinya ada spring sama dampingnya, yaitu didapatkan KL kuadrat theta kuadrat per 32 dan dampingnya didapatkan 9 CL kuadrat theta dot kali theta per 16. Untuk potensial energinya sendiri adalah spring ditambah damping. Lalu untuk persamaannya sendiri yaitu integral dari total energinya, yaitu kinetik ditambah potensial energi. Dari perhitungannya didapatkan theta double dot ditambah 27C per 7M
theta dot ditambah 3K per 7M theta sama dengan 0. Oke, ada yang mau komentar yang lain? Silakan. Untuk energi ekuivalen metodenya, sudah benar atau masih keliru? Ada yang mau komentar? Semuanya sama ngerjakannya seperti ini hasilnya? Mas, Mbak? Iya Pak, kalau saya. Oke, yang lain? Saya sama, Pak. Kenapa? Saya sama, Pak. Oh, sama, Asbi sama, ya kan? Yang lain, jadi gini mungkin apa yang perlu anda perhatikan ya. Jadi sesuai dengan contoh soal yang kemarin, Anda cari dulu apa spring ekuivalensinya ya atau KT ekuivalensi, kemudian C ekuivalensi, CT ekuivalensi, ya kan, kemudian EI ekuivalensi, ya kan, baru nanti dimasukkan ke dalam persamaan geraknya kalau sudah ketemu itu, ya. Jadi 7/48 ml kuadrat theta double dot ditambah dengan 9/16 L C theta dot ditambah dengan KL kuadrat per 16 theta, maksudnya gitu ya. Ya gitu ya Mbak, tadi seperti itu ya Mbak Yulinda. Coba Mbak tadi Iya, yang Pak. Anda tampilkan ya. Ya, oke. Jadi itu jawabannya yang disampaikan sudah benar. Kemudian apa lagi? Siapa lagi? Setelah Mbak Yulinda siapa? Atau Mbak Yulinda mau semuanya? Paham Saya semua ya? izin stop share aja, Pak. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Yulinda. Yang lain sama semua mengerjakannya? Pak. Siapa ini? Ginting ya? Ya, Ginting ya? Oke, silakan Ginting. Oke, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Masih akan mulai ini. Nah, oke, sudah Ginting. Silakan. Oke, sebenarnya sama kayak tadi ini soalnya ya, tapi ini pakai Newton. Ini gambarnya tadi, ini FBD-nya dia counter clockwise ya Pak. Jadi nanti pas di sigma M sama dengan I0 alpha itu nanti di sini ada minus KXL per 4 minus ini KXL per 4 ini untuk yang spring terus minus CX dot ini itu 3 untuk yang damper. Lalu lanjut lagi ke I0 theta double dot sama dengan nah nanti X yang itu atau H nanti diganti sama kayak yang tadi itu diganti jadi L per 4 kedua nanti jadinya ini Pak yang 0 sama dengan nanti ini dipindah ruas ke kiri semua nanti jadi 0 sama dengan jadi semua positif. Ini perhitungannya nanti hasilnya jadi oh ya untuk yang I0 nanti ini I0 ini nanti dipecah ya nanti jadi sama 7/48 kuadrat theta double dot nanti ini lalu nanti diseranakan jadinya ini Pak. Oke. Jadi hasilnya sama enggak dengan yang tadi dikerjakan oleh siapa? Yulinda, sama enggak Ginting? Kalau tadi saya sepengetahuan saya tadi sama Pak. Pengetahuan Anda sama-sama enggak? Mbak Yulinda masih ada? Sama, Pak. Sama ya, sama ya. Oke, jadi kalau sudah sama berarti confirm sama. Jadi ini ada rotasi. Mungkin yang perlu Anda perhatikan adalah rotasi itu center of massanya ada di tengah-tengah dari batang.
Jadi mungkin nanti Anda harus mencari tergantung posisi support ada di mana. Jadi ini batangnya ini mengalami rotasi, tetapi titik massa beratnya atau center of gravity-nya selain mengalami rotasi, dia juga menimbulkan momen atau torsi terhadap pusat sudut putarnya ini. Ya, jadi ya persamaannya menjadi seperti ini. Ya, gitu. Oke. Oke, ada yang lain yang mau bertanya atau ada yang berbeda? Oke, terima kasih Ginting. Kalau makasih, Pak. sudah, ya Saya oke. selesai, Pak. Oke ya. Oke, kemudian yang contoh soal kedua ya kemarin ya, kalau nggak salah ya. Siapa ini yang mengerjakan? Vivi sama siapa? Izin Sama share saya, screen, Pak. Oke, Video. Vivi dulu ya. Oke, Pak. Oke, silakan Mbak Vivi. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah Mbak. Jadi untuk yang nomor 2 itu kan soalnya seperti yang ada pada gambar. Nah, saya yang mengerjakan sesuai Newton second law method. Jadi Oke. dari 3 ada disk dan bar sama ada mesinnya. Tiga-tiganya dibuat free body diagramnya. Setelah itu masing-masing ditinjau. Pertama saya tinjau yang barnya dulu. Yang bar momennya sigma momen sama dengan momen inersia yang bar dikali theta double dot. Lalu dimasukkan gaya T1 dan T2-nya ke sini beserta dengan lengannya A dan B. Oke. Selanjutnya saya tinjau untuk mesinnya. Mesinnya ini karena geraknya translasi, maka saya pakai sigma F sama dengan M dikali A. Lalu saya juga masukkan gaya dari T1 dan F dari springnya. Dimasukkan dan didapat persamaan akhir T1 sama dengan MC dikali B dikali theta double dot ditambah K dikali B dikali theta. Selanjutnya ditinjau untuk disknya yang ini. Sigma moment sama dengan I dikali alpha. Lalu saya masukkan ada F dari spring, F dari damper, sama T2. Sehingga didapatkan akhirnya itu T2 sama dengan IO dikali theta double dot ditambah KA kuadrat theta ditambah CA kuadrat theta dikali 1/A. Nah, dari semua itu, dan persamaan 3 dan persamaan 2 ini, T1 dan T2-nya dimasukkan ke persamaan yang pertama, yang persamaan yang ini. Sehingga nanti langsung aja dimasukkan, lalu dihitung, disederhanakan, dan didapat persamaan akhirnya yang paling bawah ini. Sesuai nggak Mbak dengan yang disuruh membuktikan Mbak Vivi? Sesuai, Pak. Sesuai, berarti benar ya? Yang Iya. ditulis di PowerPoint itu benar berarti ya? Iya. Oke. Ada yang mau bertanya barangkali ke Vivi? Barangkali ada yang nggak benar mengerjakannya atau nggak ketemu misalnya? Oke, nggak ada. Terima kasih Mbak Vivi. Mungkin Anda bisa stop screen-nya. Oke, kasih Pak. Oke. Kemudian siapa terakhir? Dirga ya? Dirga Saya, Pak. Ya. Dirga. Oke, Dir. Silakan Dir. Izin share screen ya, Pak. Ya. Oke. Nah, jadi ini kan kemarin saya ke bagian soal nomor 2, menyelesaikan menggunakan energi method. Jadi kemarin itu soalnya seperti ini, disuruh untuk membuktikan sistem equation-nya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari equation di sini, kita bisa tahu kalau ini menggunakan persamaan rotasi ya. Jadi di sini ada 2 persamaan, kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, di sini tuh ada I ekuivalen, C ekuivalen, dan K ekuivalen. Nah, kita lihat caranya. Jadi pertama itu saya gambar dulu seperti di sini. Lalu saat beam itu miring, kita ada theta di sini ada X1 displacement-nya, di sini ada X2 displacement bawahnya. Ini ada jarak dari sini ke atasnya itu A, dan di sini ke sini itu B. Di sini ada satu spring K, satu spring di sini ada dampernya, dan di sini ada card gerobaknya. Nah, di sini kan equation yang bakal kita buktikan nanti, masukin nanti. Nah, untuk dapat I equivalent itu kita cari kinetic energinya dulu. Kinetic energi dari sistem ini kita masukin setengah massa dari card ini dikali dengan kecepatan translasi di sini X2 dot kuadrat ditambah setengah momen inersia dari beam theta dot kuadrat ini omega kuadrat ditambah dari energi kinetik dari si MD ini, massa disk.
rumusnya ini, terus kita substitusi X dotnya ini. X dotnya ini rumus biasa, R dikali omega. Di sini R-nya itu B, dan omeganya kan itu theta dot. Nah, di sini ada inersia dari batang M/12 L kuadrat. Terus di sini kita substitusikan X2 dotnya menjadi B theta dot. Kita masukkan jadi B kuadrat theta dot kuadrat, ditambah ini juga kita masukin, kita substitusikan, ditambah energi kinetik ini. Dah, ini kita jadikan bersamaan satu. Lalu lanjut ke potensial energi, ada 2K tadi di atas setengah K X1 kuadrat, tambah setengah K X2 kuadrat, displacement 1, displacement 2 kuadrat. Nah, cara X1 itu apa? Di sini X1-nya kita substitusikan dengan A theta, X2-nya kita substitusikan dengan B theta. Kenapa? Di sini penjelasannya. Jadi itu ada tan theta sama dengan X1 per A. Kalau kita lihat, X1-nya itu depannya, A-nya itu sampingnya, depan per samping, tan theta. Di sini kita kalikan A tan theta sama dengan X1. Nah, tan theta di sini itu terlalu, tan theta-nya kita sama dengan theta karena sudutnya terlalu kecil, jadi bisa dianggap sama. Jadinya A kali theta sama dengan X1. Begitu pula sama dengan B. Jadinya X1 sama dengan A theta, X2 sama dengan B theta. Lalu kita masukkan ke nilai X1 dan X2. Hingga jadi seperti ini. Ini kita jadikan persamaan 2. Lalu kita, ini salah, harusnya sudah dihapus tadi. Maaf Pak. Di skip, kinetik, energi. Nah, di sini kita bisa lihat, ini persamaan yang kita dapat tadi. Nah, kinetik energi rotasional itu tertulis di sini. Kinetik energi rotasional. Ini IEQ kan yang kita cari untuk dimasukin ke sini nantinya. Nah, di situ kita setengah IEQ theta dot kuadrat. Nah, ini setengahnya kita keluarin dari persamaan ini hingga jadi seperti ini. Ini setengahnya, ini theta dot kuadratnya, artinya tengah di sini adalah IEQ-nya. Maka IEQ sama dengan segini. MC massa C, B kuadrat, tambah ML kuadrat per 12 tambah 3 per 2 MD A kuadrat. Lalu untuk potensial energinya, kita bisa lihat lagi di rumus yang kemarin ada di slide. Kalau rotational potential energy itu V sama dengan setengah K ekuivalen theta kuadrat. Di sini. Nah, kalau di rumus yang tadi itu bisa dilihat setengah K dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat tutup kurung theta kuadrat. Ini sama dengan persamaan yang ada di sini, sehingga tengahnya itu K ekuivalennya itu bisa kita ambil di sini, tengah ini. Nah, jadi K ekuivalen sama dengan K A kuadrat tambah B kuadrat. Yang terakhir itu ada work done by damper-nya. Itu bisa kita lihat di sini, di rumus ini. Maaf, di sini maksud saya. Ini ada C ekuivalen. Nah, di sini kita masukin U sama dengan min integral C X dot dx sama dengan min. Nah, X tadi kan kita udah tahu kan kalau X itu sama dengan A theta. Nah, jadi kita substitusikan saja, terus A-nya itu konstanta bisa ke depan, jadinya bentuk akhirnya C A kuadrat theta dot d theta. Nah, ini kan bentuknya sama ini. C A kuadrat theta dot d theta, theta dot d theta, artinya C ekuivalen itu sama dengan C A kuadrat. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke persamaan awal tadi, hingga bentuk akhirnya seperti ini. Udah, Pak. Oke. Hasilnya sama nggak dengan yang ditulis di PowerPoint? Sama sih, Pak. Terakhir kali tadi saya lihat sudah sama. Oke, ya udah. Oke, ada yang mau ditanyakan barangkali dari yang lain tentang dua soal itu? Ya, kira-kira seperti itulah nanti Anda harus bisa menguraikan kaya-kaya, baik itu dengan Newton method maupun dengan energy equivalent method. Mana yang lebih Anda sukai, atau mungkin ya dua-duanya harus Anda bisa lakukan seperti yang soal yang ada di sini. Itu mungkin, ya. Oke, silakan ditutup Mas Dirga. Oke, terima kasih Pak. Saya izin stop share ya Pak. Oke, silakan. Oke ya, sekarang kita mulai untuk yang lanjutannya ya. Jadi lanjutan tentang apa yang kita akan capai ya. Jadi minggu depan kalau nggak salah semua kelas akan evaluasi ya. Cuma saya masih belum tahu nanti caranya seperti apa dan jenis soalnya seperti apa ya. Tapi yang jelas evaluasinya sampai free vibration nanti.
Saya mulai share screen, sehingga kenapa kok kita harus malam-malam ikut kuliah ya, karena akan kuis ini. Oke, jadi sesuai dengan yang ada di buku dan sesuai dengan RPS yang akan kita jalani, jadi kita akan membahas vibrasi single degree of freedom. Yang pertama adalah yang free vibration, jadi vibrasi yang bebas, ya kan, tidak ada gaya dari luar. Itu nanti akan kita bahas malam ini. Kemudian nanti selanjutnya ada force vibration yang dikenakan gaya dari luar. Jadi free vibration ini biasanya dikarakterisasi dengan adanya getaran akibat frekuensi natural. Jadi ini yang nanti akan kita lihat, kita tentukan, kita hitung frekuensi natural dari sistemnya itu berapa. Kenapa kita perlu tahu frekuensi natural seperti yang sudah saya buatkan atau saya berikan ke Anda di awal? Ini sangat penting karena apa? Jangan sampai nanti gaya yang bekerja di situ memiliki frekuensi yang sama, misalnya untuk menghindari kerusakan, memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi naturalnya. Karena kalau itu terjadi, maka getaran tadi atau force yang bekerja tadi akan beresonansi. Seperti yang kemarin kita lihat, ada yang mbak memecahkan gelas hanya dengan suara, kemudian ada jembatan yang runtuh karena ada angin yang bergerak di situ, atau mungkin gedung yang roboh akibat gempa dan sebagainya. Ini yang harus kita ketahui. Jadi ini dari sisi design engineering from vibration perspective of view. Jadi mungkin kalau yang lalu-lalu ya, jadi kenapa kita perlu vibrasi ya, karena hampir semua barang yang ada di sekitar kita itu bergetar gitu loh. Memang tidak semuanya bisa kita dengar karena kemampuan telinga manusia yang terbatas untuk mendengarkan vibrasi, tapi semuanya bergetar. Semuanya bergetar, sehingga kita harus tahu mengestimasi kira-kira getarannya seperti apa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan, salah satunya kalau bisa, misalnya untuk akustik misalnya, ya kan, ada ruangan yang bisa mengabsorb getaran, mengabsorb suara, itu juga didesain berdasarkan frekuensi-frekuensi yang bekerja di situ. Ya. Jadi kita harus tahu persis getaran terkait dengan frekuensi, terkait dengan amplitude, terkait dengan yang lain-lain. Kemudian aplikasi getaran yang lain adalah salah satunya nanti di maintenance. Ya, di maintenance. Di maintenance ada yang namanya vibration analyzer. Jadi kita menganalisa vibrasi yang muncul pada sebuah mesin misalnya, dan kemudian kita akan bisa menentukan misalnya dengan Fourier transform, fast Fourier transform, kita bisa menentukan frekuensi getaran itu terjadi pada frekuensi berapa saja. Nah, setiap benda itu memiliki identitas frekuensi. Ya. Jadi misalnya gabungan bearing, ada roda, ada ball bearingnya, ada runnernya, ada housingnya. Itu nanti kalau dia muter, dia akan memancarkan getaran pada frekuensi-frekuensi tertentu. Sehingga apa? Kalau misalnya ya kan getaran yang muncul pada frekuensi tertentu itu melebihi yang bisa ditoleransi, ya kan? Yang terjadi adalah kita bisa mendeteksi kerusakan di situ. Jadi misalnya kalau di bearing, kita bisa mendeteksi apakah ball bearingnya yang rusak, ataukah linernya atau runnernya yang rusak, atau race bearingnya yang rusak. Itu kita bisa deteksi dengan vibrasi tanpa harus bongkar dalamnya. Ya, unbalance misalnya, itu juga bisa dideteksi dari vibrasi tanpa harus melihat yang ada di dalamnya. Roda gigi misalnya, giginya patah satu, kita bisa deteksi dari vibrasi. Aus kita bisa deteksi dari vibrasi tanpa harus melihat, tanpa harus membongkar di dalamnya. Inilah pentingnya pengetahuan vibrasi di dalam engineering, dalam engineering. Nah, sekarang yang kita bahas adalah vibrasi yang paling dasar adalah getaran bebas tanpa ada gaya dari luar, ya kan, gaya dari luar. Ini yang kita sebut sebagai free vibration. Ya, jadi free vibration of single degree of freedom, satu arah, ya kan.
atau satu derajat kebebasan. Ya, derajat kebebasan seperti ini. Bentuk yang paling simpel ada mass, ada spring, ya kan. Kemudian springnya berada pada kondisi bebas. Ini kita sebut sebagai stationary condition atau initial condition, di mana springnya ini bebas, tidak terkompres, tidak teregang. Kemudian kalau misalnya massa M ini saya tarik ke kanan, ya kan, sebesar x0, ya kan, maka dia akan kembali ke posisi semula dan terus akan bergetar sampai suatu saat nanti dia berhenti akibat mungkin tidak bisa melawan friksi dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya tidak ada friksi sama sekali yang ada di situ misalnya, ya dia akan bisa bergerak harmonik terus-menerus. Ya kan? Nah, gerakannya seperti apa? Itu dengan menggunakan equation of motion seperti yang tadi Anda sudah kerjakan semuanya. Ya, jadi gerakan massa ini kanan kiri, ya kan? Jadi kanan kita tarik ke kanan, kemudian kita lepas, dia akan balik ke kiri, spring terkompresi, balik lagi ke kanan, spring teregang, balik lagi ke kiri, spring terkompres dan seterusnya. Itu diatur dengan rumus atau dengan formula yang kita sebut sebagai equation of motion atau persamaan gerak. Ya kan? Persamaan geraknya seperti ini. Jadi M ekuivalen X double dot ditambah dengan C ekuivalen X dot ditambah dengan K X sama dengan F ekuivalen, ya kan? Atau kalau disederhanakan, ya kan, dengan menganggap bahwa tidak ada, kalau free vibration ini tidak ada F, ya kan, sehingga persamaan umumnya menjadi persamaan seperti ini, X double dot ditambah dengan CEG per MEG X dot ditambah dengan KEG MEG X dot sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum gerakan free vibration seperti yang ada di benda ini. Ya. Jadi persamaan umumnya seperti itu, persamaan geraknya. Ya, kemudian kalau kita diminta untuk mencari natural frekuensinya, ya kan, natural frekuensi atau omega n akan sama dengan akar dari KEG dibanding dengan MEG. Dan ini frekuensi natural, ya kan, sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya gaya ini, karena gaya ini bukan fungsi dari X. Jadi frekuensi natural adalah yang mempengaruhi dia terhadap X. Dalam hal ini adalah KEG dibagi dengan MEG. Itu adalah frekuensi natural. Ya. Frekuensi natural. Jadi dia akan bergetar sesuai dengan frekuensi naturalnya. Ya, kemudian yang kedua adalah damping ratio. Ya kan, damping ratio adalah perbandingan kalau misalnya di sini ada dashpot atau ada shock absorbernya, ada absorbernya, ya akan menjadi seperti ini. Zeta sama dengan CEG dibagi dengan 2 kali akar KEG dikalikan dengan MG. Ya kan? Kalau misalnya persamaan ini saya konversi dengan menggunakan fungsi dari natural frekuensi dan damping ratio, persamaannya menjadi seperti ini. X double dot ditambah dengan 2 zeta omega n X dot ditambah dengan omega n kuadrat X sama dengan 0. Ini bisa terjadi dengan asumsi bahwa pada initial condition X-nya sama dengan 0, artinya benda berada pada initial koordinat. X-nya sama dengan X0-nya sama dengan X0, kemudian X dot-nya sama dengan X dot 0. Pada saat 0, X dot-nya sama dengan X dot 0. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya kita diminta untuk mencari solusinya, ya kan, kalau kita lihat ini gerakan bolak-balik. Gerakan bolak-balik ya sinusoidal. Dia merupakan fungsi dari sinus atau mungkin fungsi dari kosinus kalau yang sinusoidal, ya kan? Kan selalu seperti itu, kosinus atau sinus bentuknya kan sinusoidal, ya kan? Sehingga bisa kita dekati dengan XT-nya sama dengan A kalikan E pangkat alfa T, ya kan? Ini adalah pendekatan atau asumsi persamaannya, nanti solusinya adalah seperti ini. Sehingga dari sini X double dot ditambah dengan 2 zeta omega n X dot ditambah dengan omega n kuadrat X sama dengan 0, ya kan? Kalau kita konversi menjadi persamaan ini, ya kan, maka akan kita ketemu alfa kuadrat ditambah dengan 2 sigma omega n alfa ditambah omega n kuadrat A kali E alfa T sama dengan 0. Di mana alfa adalah akar-akar dari persamaan umum gerakan di sini. Ya kan?
berdasarkan akar-akar tadi, ya kan, kita bisa menentukan berdasarkan damping ratio-nya, kita bisa menentukan jenis getarannya seperti apa, ya. Jadi ini, kalau misalnya zeta-nya sama dengan 0, jadi zeta sama dengan 0, ya zeta ini sama dengan 0, artinya CEG dibagi dengan 2 kali akar KEG MEG sama dengan 0, ya kan, dimana ini pasti ada value-nya, karena ada M dan K-nya pasti. Ya kan, artinya CEG-nya sama dengan 0, artinya tidak ada damping di situ, ya kan, tidak ada damping sama sekali atau tidak ada dashboard-nya. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan dengan zeta sama dengan 0, kita akan ketemu dengan akar-akar. Kalau zeta-nya sama dengan 0, ya, zeta-nya sama dengan 0, ini 0, ya kan, sehingga kita akan ketemu akarnya, alfanya sama dengan plus minus I omega N, ya kan. Jadi plus minus I omega N. Jadi ada dua akar yang sama, yang nilainya sama dengan frekuensi naturalnya. Ya, jadi bayangannya secara fisik adalah kalau tidak ada damping di situ, ya kan, maka gerakan dari benda tadi, ya dia akan mengikuti frekuensi naturalnya. Ya. Kemudian kalau misalnya zeta-nya berada antara 0 dan 1. Ya kan, antara 0 dan 1, zeta-nya antara 0 dan 1, kita masukkan ke persamaan, ya kan, di sini, ya kan, dan akar-akarnya seperti ini, kita akan ketemu akar-akar. Kalau zeta-nya berada antara 0 dan 1, kita akan ketemu alfanya sebesar ini, omega minus zeta plus minus I akar 1 minus zeta kuadrat, ya kan. Gerakan free vibration seperti ini adalah under dam, ya, jadi dampingnya, under dam itu dampingnya tidak lebih besar daripada koefisien pegasnya. Artinya ini masih didominasi dengan getaran atau gerakan oleh pegas. Ya, itu saat zeta antara nilainya antara 0 dan 1. Ya kan, misalnya 0,5 rasionya, ya, damping rasio 0,5 atau yang lain-lain. Kemudian kalau misalnya damping rasio zeta sama dengan 1, artinya apa? Spotnya atau absorbernya itu sama kuat pengaruhnya dengan kombinasi spring dan massa, ya kan. Kita akan ketemu kalau zeta-nya sama dengan 1, kita hanya akan memiliki satu root yang nilainya minus omega n. Nah, kalau seperti ini, ya kan, dengan minus omega n ini, getaran yang ada di sini kita sebut sebagai critically damped. Jadi sama-sama ini, ya kan, sama-sama dipengaruhi. Jadi masih ada bekasnya dan juga sama-sama. Kalau misalnya damping rasio atau zeta-nya lebih besar dari 1, ya kan, kita akan ketemu dengan dua akar. Jadi ini Anda bayangkannya dengan persamaan rumus minus B plus minus akar 4 B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Ini apa, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya kan, kalau lebih besar dampernya, maka yang terjadi kita sebut sebagai overdamp. Ya, jadi overdamp. Rootnya ada omega n dan seterusnya. Sekarang kita lihat, ya kan, yang disebut dengan undamp, underdamp, critically damped maupun overdamp. Ya, ini yang pertama, kalau misalnya persamaan getarannya, ya. Jadi general harmonic solusinya, ya kan, tadi yang saya katakan, ya kan, bisa menggunakan, karena getarannya pasti seperti ini, bisa menggunakan persamaan dekatan dari cosinus maupun sinus, ya kan. Jadi B sebagainya ini Anda lihat. Kemudian kalau kita aplikasikan initial kondisinya, maka kita akan ketemu XT-nya sama dengan A sinus omega T plus theta di sini, di mana A, X0 dan sebagainya. Kalau kita plot, ya, kita plot, getarannya akan menjadi seperti ini. Jadi X0-nya ada di sini, kemudian dia akan bergerak secara harmonik, ya kan, secara harmonik dengan amplitudo tertentu, periode tertentu, dan frekuensi tertentu. Ya, ini free vibration of single degree of freedom system. Ya. Nah, ini contohnya misalnya, ya kan, ada pertanyaan misalnya, Anda diminta untuk mencari natural frekuensi dari sistemnya. Jadi misalnya kita memiliki sebuah mesin dengan massa 500 kg,
itu diletakkan pada sebuah pondasi yang elastis dengan equivalent stiffness sebesar 7 kali 10 pangkat 5 Nm. Anda diminta untuk menentukan natural frekuensi dari sistemnya. Ya, tinggal dimasukkan aja. Ya kan? Bahwa omega N akan sama dengan akar K dibagi dengan M. K-nya sudah ketemu, 7 kali 10 dibagi dengan 500, kita ketemu frekuensi naturalnya 37,4 radian per second. Kalau misalnya ini dijadikan dalam bentuk hertz, ya, dalam bentuk hertz, ya, F-nya sama dengan omega N per 2pi, akan ketemu 5,96 Hz. Jadi ini mungkin kalau 5,96 Hz sangat rendah, itu tidak bisa kita dengar oleh telinga manusia. Tapi saat mesinnya bergetar ya dia akan mengakibatkan getaran dengan frekuensi natural sebesar 5,96 Hz. Jadi frekuensi natural dari dari pondasi dan juga dari mesinnya. Gitu. Oke, kemudian contoh yang kedua, jadi misalnya sebuah wheel is mounted, ya kan, on a steel shaft dengan G-nya sebesar 83 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat, panjangnya 1,5 meter dengan radius 0,8. Kemudian roda ini ya, yang biru ini, roda ini diputar 5 derajat, kemudian dilepas. Ya kan? Ternyata setelah diamati, periode osilasinya adalah 2,3 detik. Anda diminta untuk menentukan massa momen inersia dari wheel-nya ini. Jadi ini tinggal menggunakan persamaan gerak dari ekuivalen seperti ini yang tadi sudah kita bahas, misalnya dengan I theta double dot ditambah dengan JG per L theta sama dengan 0. Atau kalau kita masukkan di sini, kita sederhanakan menjadi theta plus JG per IL theta sama dengan 0. Sehingga apa? Natural frekuensinya ya sama dengan yang tadi, natural frekuensinya adalah akar dari JG per L. Jadi yang tadi misalnya yang persamaan umum ya. Persamaan umum ya kan, ini yang untuk gerakan translasi ya, frekuensi natural diambil dari KEG per MEG diakarkan. Tapi kalau ini menjadi persamaan rotasi ya sama, menjadi X dot ditambah dengan CEG bukan CEG ya, CEG per MEG dot ditambah dengan inersianya ya, sehingga dia menjadi bentuknya menjadi akar dari JG per IL ya kan. Kemudian natural frekuensi yang diobservasi di sini periode osilasinya 2,3 detik, omega N sama dengan 2 pi per T ya kan per periode ya kan, 2 pi radian per cycle dibagi dengan 2 T 2,3 detik per cycle akan ketemu 27,73 radian per second. Ya kan, kita masukkan ke persamaan ini, kita kuadratkan, maka I-nya akan ketemu JG per L omega N kuadrat sama dengan 47,7 kg meter persegi. Ini inersia dari barang. Jadi dengan diketahui, misalnya kita tidak ngerti inersia bendanya, karena kita mau buat benda yang cukup kompleks, misalnya inersianya tidak tahu, ya sudah coba kita twist misalnya, atau kita putar dia, kemudian kita observasi. Ya, ternyata setelah diputar balik dia bergetar misalnya dengan satu periode osilasi, satu cycle 2,3 detik misalnya. Kita bisa menentukan momen inersianya berapa di situ. Ya. Itu yang persamaan umum. Kemudian kondisi yang pertama kita sebut sebagai underdamped vibration, ya kan? Ini kalau misalnya rasionya atau damping rasionya berada antara 0 dan 1. Ya kan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, akar-akarnya akan menjadi alfanya omega N dikalikan dengan minus zeta damping rasio plus minus akar zeta kuadrat min 1. Ya kan, persamaan umumnya menjadi seperti ini. Ya kan, nanti Anda bisa menentukan kalau misalnya kita aplikasikan initial condition X0 sama dengan X0 pada saat 0 sama dengan X0 dan kemudian X dot 0 sama dengan X dot 0, ya kan, maka kita akan ketemu persamaan umum solusinya adalah XT sama dengan E pangkat minus zeta omega NT dikalikan X0 dan seterusnya. Kalau misalnya ini kita plotkan, ya kan, kalau kita plotkan
dia akan menjadi seperti ini, ya. Jadi kalau yang tadi yang secara umum, ya kan, kita bergerak atau bendanya bergetar dengan frekuensi natural gerakan harmonik. Kalau dengan ada underdamp di sini, dia diabsorb sebagian, maka lama-lama dia akan berhenti. Ya, frekuensi yang muncul dari getaran yang seperti ini, yang underdamp, ini kita sebut sebagai damp natural frequency. Ya kan, besarnya adalah omega D sama dengan omega N kalikan akar 1 minus zeta kuadrat. Ya. Jadi kalau yang tanpa ada damping tadi, ya kan, tanpa ada damper, maka dia akan berosilasi dengan harmonis di situ, ya kan, dengan mengikuti omega N frekuensinya. Tapi kalau ada damper, underdamp, dampernya kecil, dia akan berosilasi, ya kan, tapi lama-lama amplitudenya akan mengecil. Nah, pengecilannya, decayingnya itu setara dengan A kalikan E pangkat minus zeta omega N T. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita diminta melihat dekrementalnya, ya kan, atau sigma di sini, maka sigmanya sama dengan ln xt dibagi dengan xt plus td sama dengan dan sebagainya. Kita ketemu 2pi sigma, 2pi damping rasio atau zeta dibagi dengan akar 1 min zeta kuadrat. Ya kan? Atau damping rasionya sama dengan zeta dibagi sigma dibagi dengan akar 4pi kuadrat plus sigma kuadrat, ya, dan sebagainya. Ya, ini untuk underdamp. Ya, jadi ini contohnya, misalnya untuk gerakan underdamp, governing equation dari equation of motion underdamp single degree of freedom, misalnya 4,6 kalikan 10 pangkat min 12 x double dot ditambah dengan 4,93 kali 10 pangkat min 7 x dot ditambah dengan 0,380 x sama dengan 0, ya kan? Kita konversi dulu persamaan ini menjadi persamaan umum tadi, ya kan, yang hanya ada terminologi X tadi, ya, jadi persamaan umumnya ini, ya. Ya, menjadi X double dot ditambah dengan 1 kali 0,7 kali 10 pangkat 5 X dot ditambah dengan 826 kali 10 pangkat 10 X sama dengan 0. Nah, di sini Anda tinggal mencari natural frekuensinya, ya kan? Natural frekuensinya adalah yang ada di sini tadi, ya kan? Akar dari K per M tadi. Jadi di sini ini adalah natural frekuensi, damping rasio kalau tadi, ya kan? Damping rasionya, ya, untuk yang underdamp, damping rasio kita tentukan sebagai CEG dan sebagainya, ya kan, persamaan umumnya yang ini. Jadi kalau sudah menjadi persamaan umum seperti ini, kita bisa melihat 2 sigma omega n kuadrat, ya kan. Jadi yang di sini mana tadi soalnya, ya. Ini adalah 2 zeta omega n, ini adalah omega n kuadrat. Jadi frekuensi naturalnya adalah 8, akar dari 8,26 kali 10 pangkat 10, damping rasionya adalah 2 sigma kalikan omega n, artinya sigmanya berarti omega n tadi akar dari ini dibagi dengan 2, ya kan. Kemudian damp natural frequency of the system, ya tadi ini persamaan yang ini, ya, omega n kali 1 akar 1 minus zeta kuadrat, itu damp natural frekuensinya. Ya, kemudian free vibration response, amplitude and phase for the following initial condition. Anda masukkan saja ke persamaan umumnya untuk yang ini solusinya, ya, solusi yang ada di sini dengan memasukkan x0-nya sama dengan 0,15 meter, x dot 0-nya sama dengan 0, ya kan? Artinya ini x0-nya 0,15, dia stationary di 0,15 meter, x dot 0-nya sama dengan 0, artinya dia berhenti. Kemudian draw roughly the amplitude time graphics of the response, ya kan? Karena ini underdamp, kira-kira grafiknya seperti ini. Oke. Kemudian example yang kedua, governing of equation of motion underdamp singular degree of freedom, persamaan umumnya ini, ya kan? Anda diminta untuk mencari find all vibration parameter. Jadi mungkin diminta mencari frekuensinya, diminta mencari periodenya, diminta mencari damping rasionya dan sebagainya, ya kan?
Kita melihatnya seperti ini, ya kan, X double dot ditambah dengan 3C per 7MX dot ditambah 27K per 7MX sama dengan 0. Kita bisa melihat di sini, ini adalah DG-nya, titik-titik seperti ini. Omega N-nya tadi akar dari 27K per 7M. Kemudian 2 zeta omega N sama dengan koefisien ini 3C per 7M, kita ketemu zeta-nya 3C per 14M omega N. Ya kan? Kemudian decrement atau penurunan dari getaran ini kita bisa melihat ln dari X dot 0 dibagi dengan X dot double dot pada saat 0,1 detik sama dengan ln 3/2 ketemunya 0,406. Ya kan? Kemudian kita masukkan persamaan damping rasionya dari refleksi dari decrement ini, ya kan, decrement dibagi dengan akar 4pi kuadrat ditambah dengan decrement kuadrat. Ketemu damping rasionya 0,0644. Ya kan. Sudah ketemu damping rasio 0,04, kita bisa melihat di sini damping rasionya ada, omega N-nya bisa kita cari, omega D-nya bisa kita cari, ya kan. Kemudian K juga bisa kita cari, C bisa kita cari, ya kan. Artinya dengan melihat dari persamaan ini kita bisa ketemu semua parameter vibrasi yang ada di situ, ya kan. Jadi ini kira-kira perubahannya dari 0 sampai di sini 0,1 detik, ini kita masukkan di sini 0,1 detik decrementnya, ya kan. Perubahan pertama 0,1. Awalnya dari 0, X dotnya 0, berubah ke X dot kedua, X double dot kedua, ini dalam waktu 0,1 detik, ini 0,1 detik. Ini kunci untuk menyelesaikan persamaan solusi yang lain-lain yang ada di sini. Kemudian jenis yang kedua adalah critically damped, ya, critically damped. Tadi ada damped, sekarang critically damped. Critically damped itu sama, pengaruh dari damper dan pengaruh dari komponen pegas dan massa tadi memiliki pengaruh yang sama, ya, atau damping rasionya sama dengan 1, ya. Atau alfanya, akar-akar dari persamaan umumnya adalah hanya 1 minus omega N. Ya. Kalau sama-sama pengaruhnya sama, ya, pengaruhnya sama, maka dia kemungkinannya akan seperti ini, ya, displacement-nya. Ya. Awal dia akan berjalan, ya kan, pada sampai dia mencapai simpangan tertentu, kemudian setelah itu akan hilang. Ya, kan, ini kalau sama. Ya. Jadi ada displacement maksimum, ya kan, akibat mungkin kita simpangkan dia atau gaya dari luar, kemudian dia koefisien dampingnya atau dampingnya dia akan beraksi untuk meredam getaran tadi sehingga dia nanti kembali ke titik 0. Ya kan? Jadi persamaan umumnya akan menjadi seperti ini, ya kan, di mana X max yang ada di sini adalah E pangkat minus X dot 0 dibagi dengan X dot dan seterusnya, ya kan. Dan ini terjadi pada waktu X dot 0 dibagi dengan omega N kali X dot 0 ditambah dengan omega N X 0. Ya, ini contohnya untuk yang critically damped, ya, critically damped. Biasanya di pintu-pintu otomatis, ya kan. Anda mungkin sering melihat pintu yang bisa nutup sendiri walaupun tidak ada guide-nya, ya kan. Itu pintunya critically damped dari bisa ditambah damper, ya kan, yang dari luar itu damper, atau mungkin kita bisa desain engselnya itu yang komponennya adalah critically damped, ya. Di restroom door atau biasanya ini kita sebut sebagai pintu bar biasanya yang bisa gerakan bolak-balik dan dia tetap stay di tengah, ya. The restroom door of figure 314 is equipped with torsional spring and torsional viscous damper so that it automatically return to its closed position after being open. Jadi ini kalau di kita praktikal di kita ini pintu bar, ya, yang bisa gerak bolak-balik dua arah tapi dia tetap balik ke posisi semula, ya. Kemudian pintu ini memiliki massa 60 kilo dan centriodal moment of inertia about axis parallel to the axis of the rotation 7,2 kg persegi. Torsional spring stiffness 25 Nm. Jadi di sini kita melihat damping koefisiennya kira-kira berapa, is critically damped. Kemudian a man with arm packet but in a hurry kicks the door to cause it open. What angular velocity must exist to impact to cause the door to open 70 derajat. Ini persamaan.
Ya, jadi kita bisa menentukan, tadi kita bisa mendesain engselnya seperti apa, ya kan, supaya misalnya tidak bisa dibuka sama sekali, ya kan, atau kalau buka tapi dia tidak kembali ke posisi semula, ini bisa. Tapi karena ini critically damped artinya apa? Dia bisa balik ke posisi semula, ya. Jadi differential equation-nya dari free body diagram yang tadi, ya kan, gaya-gaya yang bekerja ini, free body diagram, ada dua engsel 1, engsel 2, ini yang atas fungsinya sebagai viscous damper, yang bawah sebagai stiffness, ya kan. Kemudian ada gaya berat dari pintu itu sendiri, ya kan. Kemudian effective force-nya, ya berarti rotasi ada di sini, center of gravity-nya kita tarik ke sini sehingga dia bisa berotasi, ya kan, atau titik pusat masanya, ya, sehingga kita akan memiliki yang tadi ini pakai Steiner theorem formula untuk inersia, I ditambah dengan MD kuadrat, theta double dot ditambah dengan CT dot ditambah dengan KT dot sama dengan 0. Ini adalah persamaan umumnya, ya kan. Kemudian omega n-nya ini kita rumuskan ke persamaan umum di mana theta dot ditambah dengan CT dibagi I per MD kuadrat ditambah dengan KT per I ditambah MD kuadrat. Omega n-nya adalah akar dari KT dibagi I plus MD kuadrat. Ya kan, di sini KT-nya tadi koefisien stiffness dari spring, ya kan, stiffness dari spring 25 Newton meter, ya kan. Kemudian pusat center of massa dari pintu ini lebarnya adalah 0,9, tingginya 2,13, ya kan. Yang kita hitung berdasarkan dengan sumbu yang ini, sumbu Excel, ya kan, sehingga ini jaraknya 0,45. Kita masukkan di sini, ya kan, I dari pintu tadi diketahui 7,2 kg per kali meter kuadrat persegi ditambah dengan 60 kg masanya. Kemudian jarak massa tadi terhadap sumbu putarnya adalah engsel 0,45 meter kita kuadratkan. Maka omega n-nya ketemu 1,14 radian per second, ya kan. Gimana damping rasionya kita bisa tahu dari persamaan umum setelah kita jadikan dia persamaan general, theta ditambah dengan CT per plus I plus MD kuadrat ditambah dengan KT per I plus MD kuadrat. Damping rasionya sama dengan CT dibagi dengan 2 omega n kalikan I plus MD kuadrat. Ini syaratnya adalah critically damping, di mana dia bisa balik ke posisi semula, ya kan? Sehingga zeta ini sama dengan 1, sehingga CT sama dengan 2 omega n kalikan I ditambah dengan MD kuadrat sama dengan 44 Newton meter second di sini, ya kan, karena ini sudah ketemu semua, I plus MD kuadratnya, omega n-nya juga ketemu, ya kan. Kemudian if the kick is given when the door is closed, artinya saat tendangan itu berarti karena posisinya selalu kembali ke posisi semula, berarti theta saat itu sama dengan 0, ya kan. Kemudian the time to the maximum displacement occur is given by T dibagi, ya kan, disuruh mencari displacement maksimumnya ini, ya kan, displacement maksimum yang ini atau yang ini, ya kan. Displacement maksimumnya berapa kalau ditendang? Kita bisa melihat di sini x0 dot, ya kan, x0 dot dibagi dengan omega, x0 dot ditambah dengan omega n kalikan x0, ya kan. Ini T-nya, di mana T-nya sama dengan 1/4 omega n, ya kan, sama dengan 0,88 second. X max-nya kita masukkan aja di sini, ya kan. Benar-benar theta X max kita konversi ke theta max sama dengan theta dot dibagi dengan E omega n. Jadi di sini untuk theta max 70 derajat tadi yang ada di soal, ya kan, supaya membuka 70 derajat, ya kan, sehingga theta dot 0-nya sama dengan 2 pi radian dibagi 360 kali ini ketemu 378 radian per second. Gitu. Riemann without blow bracket pada hari kicks the door to open buat angular velocity. Jadi berapa kecepatan yang diperlukan tendangannya supaya dia bisa buka 70 derajat. Harus memerlukan kecepatan tendangan, ya kan, inersianya theta dotnya sebesar 3,78 radian per second. Kemudian kondisi yang terakhir overdamp, ya kan, overdamp.
Jadi dampingnya yang terlalu besar, atau di sini damping rasionya lebih dari 1. Lebih dari 1. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat applying initial kondisinya, XT dan sebagainya, ya kan, kalau kita plot menjadi seperti ini. Ya, jadi ini dipengaruhi oleh damping yang lebih besar, hampir sama dengan yang tadi critically damp, cuma ini lebih cepat lagi karena dampernya lebih besar daripada koefisien atau pengaruh dari spring dan massa. Ini contohnya untuk yang overdamp, Anda bisa melihat di situ, dan juga dengan cara penyelesaiannya, ya. Sama tadi dengan menggunakan energy equivalent method atau dengan menggunakan Newton second law method, itu kita bisa menentukan kira-kira persamaannya seperti apa. Jadi seperti ini, persamaan umum menjadi seperti ini, kita konversi menjadi persamaan umum getaran di mana X dot sama ditambah 1/4 kalikan 6,2 ditambah 3,75 kali 10⁴ 4/6,2 sama dengan 0. Omega n-nya ketemu sekian. Kan? Kemudian the form of damping ratio, kita bisa melihat damping rasionya C dibagi 8,675. Kalau damping rasio sama dengan 1, critically damp, ya kan, maka kita akan ketemu 3860 Newton detik per meter. Ini damping rasionya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kan, yang C, suppose the cut is displaced 3 cm from equilibrium, titik keseimbangan, dan dilepaskan. Determine if C-nya 0,25 C, C-nya sama dengan C, atau C-nya sama dengan 125 C. Ya, jadi ini C critical-nya, ya kan, damping rasio critical-nya senilai 3860. Kita evaluasi sekarang, ya kan, dengan damping rasio 0,25 dari CC, ya kan. Jadi the initial condition 0,03, X dotnya 0 sama dengan 0, artinya masanya berada dalam posisi diam. Kemudian yang pertama, jika CC-nya 0,25, ya kan. Jadi kita masukkan sistem berarti under damp, kalau CC-nya 0,25 dengan damping rasio 0,25, kita bisa melihat solusinya persamaannya dari yang tadi, ya, XT-nya akan ketemu sekian, ya, 0,031 sinus 75,3 T plus 132 M. Kan? Kalau C-nya sama dengan CC, damping rasio critical-nya, maka persamaannya menjadi seperti ini. XT sama dengan E minus 778 radian per second dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya lebih besar, overdamp, kita bisa melihat lebih besar overdamp, the free response overdamp system is given by equation 35, jadi ketemunya seperti ini. Jadi kalau sudah ketemu persamaan seperti ini, nanti Anda bisa menggambar, ya kan, memplot, ya kan, Anda jalankan T-nya, ya kan, Anda jalankan T-nya, Anda bisa memplot getarannya seperti apa, mulai dari T sama dengan 0, T sama dengan 0,1, 0,2 dan seterusnya, itu bisa Anda dekati, ya kan. Jadi semua tinggal merupakan fungsi dari T, ya kan. Artinya, dan ini bentuknya sinusoidal. Kalau yang tadi yang free tidak ada damper sama sekali, hanya spring dan mass, maka dia akan getaran harmonik, ya kan, sesuai dengan frekuensi naturalnya. Kalau under damp berarti ada damp frekuensi naturalnya, yang lama-lama dia akan habis atau akan berhenti, ya kan. Kemudian kalau critically damp yang tadi, ya kan, dia akan mencapai maksimum, kemudian di damping sampai dia akhirnya berhenti. Kalau overdamp, bedanya dengan critically damp, ya kan, mungkin X max-nya akan lebih kecil dan posisi untuk kembali ke posisi semula itu lebih cepat. Ya. Jadi aplikasinya tadi untuk yang critically damp misalnya untuk pintu model bar pintu, ya kan, yang dia bisa balik ke posisi semula, ya. Tapi langsung, bukan getaran bolak-balik terus nanti berhenti. Kalau pintu barnya bolak-balik lama-lama berhenti, berarti dia under damp. Kalau yang ini adalah dibuka kemudian dia balik ke posisi semula langsung, ya. Kalau yang pintu barnya gerak terus dengan sekali getaran sesuai dengan frekuensi natural, berarti di situ tanpa adanya damping atau free vibration without damping, ya kan? Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Saya rasa Anda bisa baca sendiri, ya kan, ininya, dan juga ada bukunya Pak Rao. Jadi ini yang kolom damping, cuma ini hampir sama tadi, ya kan, kolom damping dengan damping tadi, hanya bentuknya saja dia merupakan kolom damping. Ya, sama di sini, ya, kolom damping, ya dia akan mendecay, ya kan, getaran sampai dia nanti akhirnya berhenti pada posisi mendekati nol, ya kan. Jadi kalau kolom damping dia tidak sama dengan nol di sini terakhirnya, tapi ada displacement di bawah nol. Dan cuma itu. Ya. Jadi ini contohnya eksperimen to determine kinetic coefficient of friction between the block and the surface. The block is attached to a spring and displaced 150 mm from equilibrium. It is observed that period of motion setengah detik dan the amplitude decrease by 10 mm on successive cycles. Coefficient frictionnya ada ditentukan, kemudian how many cycles the motion the block execute before motion ceases, sebelum getaran berhenti. Ya kan? Jadi sama, kita lihat natural frekuensinya, kemudian decrease amplitude, kita melihat ini tadi dari kolom damping persamaannya. Ya. Persamaan umumnya seperti ini, kolom damping. Ya, ada perbandingan antara X dot dan X, harga mutlak X dot dan X, ya kan, ada perbandingannya yang di sini. Ya. Kemudian sama dengan delta A-nya sama dengan 4 mikro koefisien friksi kali G dibagi dengan omega N, ya kan. Kalau di sini Anda diminta untuk mencari koefisien friksinya akan ketemu sekian, karena delta A-nya diketahui, ya kan, delta A-nya 10 mm, ya kan, kemudian 4G omega N-nya diketahui, maka akan ketemu koefisien friksi dari kolom dampingnya adalah 0,04. Kemudian from equation 368, the motion cease during fifth cycle yang ke-15, ya kan. Jadi, kemudian the mass has permanent displacement of 2,5 mm from its original condition. Jadi kolom damping berhentinya atau displacementnya dia tidak kembali ke posisi semula, tapi ada nilai relatif terhadap posisi awal. Jadi 368. Oke, kemudian yang kemarin saya minta ke Anda adalah untuk melihat modeling spring and mass damper di MATLAB. Sudah siap MATLAB-nya? Sudah siap semua belum? Untuk visualisasi. Ya. Ini saya tunjukkan dulu. Ya, MATLAB-nya. Kelihatan MATLAB-nya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Ya, jadi ini ada tutorialnya, ya, ada tutorial tentang, ada modelnya juga yang sudah dibuat, ya, di MATLAB, ya. Cuma nanti Anda harus merubah model ini, ya. Jadi ini model, ada stiffness tadi yang kita bahas K, ya kan, kemudian ada damping, kemudian ada massa. Ini bayangan kita adalah persis seperti spring and mass damper. Jadi ada massa M, kemudian ada spring, kemudian ada damper. Ya kan? Kalau misalnya ini saya gerakkan, ya kan, ini defaultnya sudah diisi semua, ya. Dampingnya sudah diisi, K-nya sudah diisi. Kalau misalnya saya simulasikan dia, ya, saya simulasikan misalnya, ya. Saya simulasi jalan, kemudian saya observasi hasilnya, dia akan seperti ini. Ya. Lama-lama hilang. Ya. Jadi turun atau naik sama saja, ini sinusoidal, lama-lama hilang. Kira-kira apa? Bentuknya apa ini? Seperti ini. Permisi Pak, kami tidak melihat grafiknya Pak. Oke, sorry. Ya, sorry. Oke, grafiknya saya tampilkan. Ya, kelihatan, Mas? Sudah Pak. Kelihatan, ya. Kalau seperti ini, kira-kira bentuk getarannya apa?
Critically damp, tanpa ada damping, atau under damp, atau over damp? Hanya under damp, Pak. Under damp, ya kan? Jadi under damp dia kembali ke posisi semula, gerakan, kemudian lama-lama hilang, ya kan? Betul, ini under damp. Oke, tugas untuk Anda adalah, ya, tugas untuk Anda adalah, ya, tugas untuk Anda. Ya, jadi tugas untuk Anda adalah ini. Ya, tugasnya adalah Anda kenalan dengan MATLAB dan Simulink, kelihatan ya? Yang ada di ini presentasi saya PowerPoint. Kemudian Anda variasikan berbagai macam damping rasio untuk melihat vibrasinya. Free vibrasi tanpa ada damping, kemudian under damp, ini posisinya adalah under damp, hasilnya seperti ini, ya kan? Kemudian over damp seperti apa? Critically damp seperti apa? Jadi nanti hasilnya kalau ini adalah yang tadi ada under damp katakanlah, ya kan, ya, dengan posisi 1 meter, ini adalah under damp, ya kan. Kemudian kalau yang tanpa ada damping hasilnya seperti apa, kalau over damp seperti apa, kalau critically damp seperti apa. Anda mainkan di value dampingnya ini dan value stiffness-nya. K dan B yang ada di sini. Oke, cukup jelas? Cukup jelas? Nanti Anda buat reportnya, ya kan, dengan isi model yang Anda buat, ya kan, dengan Simulink dan atau Simscape, terserah Anda. Karena ada 2 metode yang bisa kita gunakan, bisa dengan Simulink, bisa dengan Simscape. Dua-duanya ada di MATLAB, ya. Kemudian kondisi misalnya kondisi free vibrasi misalnya, ya kan, seperti apa, ya kan, Anda tentukan di situ nilai periodenya berapa, nilai frekuensi naturalnya berapa dan sebagainya, ya kan. Sama enggak frekuensi naturalnya dengan dengan yang ada di MATLAB? Anda cek, ya kan bisa dihitung itu omega e-nya berapa, ya kan. Setelah di MATLAB kita lihat frekuensinya sama apa enggak, ya kan. Kemudian amplitudenya sama apa enggak, Anda bisa melihat itu, ya kan. Kemudian yang kedua misalnya untuk yang under damp, ya kan, under damp, damping frekuensi naturalnya berapa, dia kembali ke posisi 0, ya kan, decaying-nya berapa misalnya. Tergantung dari setting massa, damping dan stiffness yang ada di sini. Anda rubah-rubah itu, ya. Jelas? Cukup jelas? Permisi Pak, untuk laporannya itu isinya hanya hasil simulasi dan hasil simulasinya aja Pak untuk laporannya. Ya, dan hasil simulasi dan cerita Anda seperti apa Mas ya? Baik Pak. Ya. Dan ceritanya seperti apa hasil simulasi itu, ya? Oke, ada lagi yang lain yang ditanyakan? Saya sampaikan untuk mata kuliah mekanika getaran, ya kan, untuk yang free vibration, single degree of freedom, jadi getaran tanpa ada F dari luar, ya kan, tanpa ada dari luar. Jadi getaran bebas. Ya. Itu terima kasih atas waktunya, ya. Mungkin nanti di beberapa hal kalau misalnya ada yang kurang jelas kita bisa review kembali lagi ke sini, ya kan. Kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk
diskusi tentang mekanika getaran ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di hari apa? Kita kuliah hari apa? Selasa ya, benar ya? Selasa ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, hari Selasa ya. Nanti hasil diskusi saya dengan beberapa dosen di grup mekanika getaran ini juga nanti kalau misalnya jadi hari Selasa kita ada evaluasi, mungkin saya infokan ke Anda. Tapi ada siap-siap aja. Gitu ya. Terima kasih. Baik Pak. Selamat malam, sehat-sehat selalu.